Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda, masih di channel kita kali ini, masih di channel yang sama, tapi kali ini gue nggak sama anak-anak, tapi kita akan kasih sesuatu ke anak-anak. Dan di kali ini gue bakalan beli sesuatu dan kita akan sama-sama belajar dari sahabat gue. Boleh kenalin diri lu, bro? Nama gue Njup. Oke, ini brother Njup. Jadi kali ini sebenarnya gue beli Baby Savana Monitor. Dan kita udah tahu apa sih itu Savana Monitor. Mungkin nggak semuanya tahu, cuman ini sebenarnya bukan sesuatu binatang yang langka atau baru ya. Udah lama banget, udah di dunia pereptilan. Iya benar. Yang membedakan dengan Savana Monitor yang biasa kita lihat, yang mungkin di pameran, yang mungkin di pet shop atau di online, yang membedakan adalah ini hasil ternakan sendiri ya. Iya benar. Nah, kebetulan. inilah mereka. Bukan kebetulan. Justru kita bagaimana di kesempatan ini bakal sama-sama belajar apa sih tip and trik dasar dalam memelihara mereka dan bagaimana bisa sampai sukses breeding Savana Monitor. Kan gitu. Iya. Nih. Kita geser dulu ini kayak tempat sajen nih, ya. Sini deh ya. Iya. Nah, tuh. Hey, mereka lucu-lucu banget. Nih, kita. Nah, ini nanti Hanif bisa kasih lihat secara detailnya. Kebetulan gue mengambil 3 ekor ya, karena memang hasilnya nggak banyak ya. Nggak banyak dia, telurnya juga nggak banyak. Kemarin cuma berapa dapatnya? Cuma kisaran 10-an aja gitu. Cuma sekitar 10 teluran ya, tapi jadi semua. Ada 2 yang nggak gagal. Jadi dapat 8 kali ini. Dan semuanya udah habis ya? Udah habis. Tinggal ini. Jadi buat teman-teman yang nanti mah pengen kayak gue dapet yang CB lagi, mungkin di next ternakan Bulan Juni Agustus kayaknya. Juni Agustus. Nanti lu bisa pangkanya pantau IG-nya apa? Kandang Njup. Tuh, Kandang Jup. Nih tolong diisiin nanti bawahnya, Kandang Jup. Spesialis Savana Monitor. Nah, sekarang gini, Savana Monitor ini gue udah tahu mereka lama dan mereka sebenarnya bukan masuk ke entry level keeping monitor. Iya. Jadi mereka ini bukan sesuatu yang sangat mudah dipelihara, bukan. Mereka punya tendensi gampang mati. Benar sekali. Yes, nggak tahu bagaimana mereka tuh gampang mati. Nah, hari ini bakal kita bahas sebenarnya apa titik penyebab krusial yang menyebabkan mereka gampang mati. Ini kita tutup dulu deh ya. Nah, sebelum kita bahas ke topik yang gampang mati, kita kasih lihat tuh indukan mereka sebesar apa sih indukannya kalau kita pengen tahu nih apakah bakalan segede motor Mio, ya kan? Kita nggak tahu, kita lihat dulu segede apa. Iya, dan ternyata kecil, gue kira gede banget. Ya, pelan-pelan dulu. Dia pegangan sama bininya. Emang sih, Cok. Nah, ini jantannya. Ini pejantannya. Ini jantannya, betinanya gue keluarin ya. Kalah kak? Ayo sini sayang. Iya mau babak. Kalau ini kalem banget. Yang mana? Nih, betinanya. Cuman di kandangnya aja. Nih, buka. Oh, dia suka defend kandang ya? Iya. Yuk. Bentar ya. Oke, kita pinggirin dulu. Nah, jadi inilah sepasang dari Savana Monitornya yang telah menghasilkan baby-baby yang lucu-lucu ini. Kalau kita lihat ukuran mereka sih nggak gede ya. Nggak gede. Ini paling kira-kira berapa senti ya? Kira-kira 70 ya? 80 senti. 70 sampai 80 cm dan mereka memang Savana Monitor ini masuk ke dalam medium breed jenis monitor, bukan yang giant ya. So pupunya dia ada black throat sama white throat. Yang sekilas mirip-mirip mukanya ya. Mukanya aja. Cuman ukurannya gede banget.
Dan gue seneng banget dengan ngelihat ukuran sizingnya dari mereka ini, karena sorry ya, bukannya menyinggung dengan komunitas yang membuat salva atau apapun yang obes, Obes, iya. cuman dalam semua kehidupan yang obesitas itu kan memang tidak baik sebenarnya. Benar. Kayak kita aja kalau sampai obes, nah gue setengah udah obes sih kita nih sebenarnya nih, udah harus jaga makan. Iya benar sekali. Penyakit numpuk semakin tua, entah kolesterol, asam urat. Nah begitu juga dengan si reptil kita ini, jangan dibiarkan mereka obes. Memang kalau obes punya kecenderungan jadi lemot ya. Jadi lemot, cuman tidak bertahan lama nanti Nah, umurnya. takutnya umurnya nggak bertahan lama karena terjadi banyak penumpukan lemak. Benar sekali. Nih ya, udah dilihat tentang si induknya ini ya. Boleh kita masukin jadi kita bisa ngobrol lebih santai lagi. Nih, yang lakinya masukin aja, ini manteng. Tuh. Yang lakinya kayaknya lagi birahi juga. Tuh, yang betinanya manteng banget. Dan gue seneng Savana Monitor tuh ukurannya apa ya? Manageable lah ya, buat sebagai monitor tuh manageable, ukurannya nggak terlalu besar. Terlalu besar. Gigit mah tetap sakit kalau misalkan digigit, cuman tuh kalau gede banget kan cakarnya lebih rusuh. Jadi ini buat gua one of the best, salah satu yang terbaik buat teman-teman yang mau masuk ke dalam dunia perbiawakan. Bisa dimulai dengan ini ya. Bisa. Nih, kita siapin dulu tempatnya. Tunggu, baru nanti kita ngomong lebih lanjut ke spesifikasi mereka. Yuk, masuk kamu. Mendingan kita megang yang kecil aja, lebih gampang. Tuh. Lucunya mereka, kalau yang CB ini, kecil-kecil gini mereka jauh lebih ganteng dari yang WC ya. Bener sekali. Tuh. Bener banget. Nih, lu pegang satu deh. Lucu banget. Mereka tuh endut-endut. Makannya juga kemarin gue udah lihat. Jadi gue sempat udah lihat kemarin mereka pas di pameran di Mall Alam Sutra. Oh. Cuman gue udah bilang, gue mau. Cuma tempatnya belum siap kan. Nah, sekarang gue udah persiapkan. Sekarang akhirnya dianterin ke sini. Sekalian kita bikin konten dan sekalian ngobrol-ngobrol tentang mereka. Tuh. Lu punya biawak sekecil gini dengan karakter yang bagus, tapi bukan stres. Makannya kanannya rakus makannya. Biasa kalau yang antara dua nih. Kalau yang lemot stres nih, Toto. Stres. Nggak mau makan. Nah, oke. Sekarang kita ngobrol-ngobrol bahas tentang perawatan dasar mereka deh, bro. Kalau lu gimana? Versi lu dulu. Biasanya kalau di rumah itu dia ini butuh panas. Ya. UVB sama EVA-nya harus digeber terus. Oke. Terus substrat sama satu makanannya harus dijaga. Ya, kunci utama sebenarnya gue setuju banget, makanan. Itu penting banget. Nah, kalau makan apa sih harian yang lu kasih ke mereka? Apakah makan tiap hari, 2 hari sekali, atau mungkin setahun sekali? Ya kita nggak tahu kan, kita tanya. Kalau buat baby-babyan kayak gini, dia makannya setiap hari. Itu dietnya khusus serangga aja. Yes. Serangga aja. Jadi biar dia nafsu makannya juga stabil, terus nggak terlalu cepet obes gitu perutnya. Benar. Jadi pencernaannya tuh bagus dia. Jadi setiap hari tuh pencernaannya tuh terjaga lah kalau buat pakai serangga. Benar. Jadi gini, kalau kita tarik balik tentang si Savana Monitor, mereka ini kata kuncinya sebenarnya dietering, makanan, karena mereka harus mengkonsumsi sesuatu yang rendah lemak. Sistem pencernaan mereka tidak bisa untuk mencerna lemak yang tinggi. Jadi setelah gue baca literatur di luar juga, komitmen mereka memang mereka harus dominan memakan serangga. Lebih banyak serangga ditimbang diberikan daging-dagingan. Benar. Sesekali sih boleh kita kasih, kayak misalkan mencit, Iya. kita kasih, karena whole meal atau whole prey itu adalah makanan utuh adalah yang terbaik. Tapi mereka lebih cenderung makan ke serangga-seranggaan. Mereka memiliki kebutuhan proteini yang lebih ke serangga. Telur rebus gue baca juga boleh. Boleh. Nah, putih telur itu bagus. Jadi jangan memberikan mereka kepala ayam, leher ayam, ceker ayam. Itu seperti jangan. Iya. Habis piaranya gimana? Jadi mahal dong. Ya, mahal murah itu sebenarnya kalau buat gue pribadi relatif. Ketika kita masuk ke dunia hobi kan. Benar. Kita mau ngurusin motor juga bisa nggak ujung-ujungnya banyak, ya kan? Kita mau ngoprek apa juga sama sebenarnya. Tapi itulah ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk memelihara si imut ini yang cuman segede gini, lucu banget dan anteng sekali, mukanya baik banget loh, lucu banget. Kita udah harus pikirin juga tentang komitmen dia. Nah,
Mungkin kalau gue bisa luruskan kenapa yang lu bilang harus dengan UVA yang tinggi. Iya. Mereka ini berasal dari tempat yang memiliki tingkat humidity rendah. Jadi mereka bukan binatang tropis kayak savana yang senang di air. Nah, jadi mereka juga punya tendensi untuk terkena pneumonia ketika kita memberikan kelembapan yang tinggi sekali untuk mereka. Nah, jadi mungkin itu. Oke, sekarang kita masuk bagaimana sih tips dari lu untuk breeding mereka. Karena terus terang ya, gue sih salut sama lu, sama Anton juga, yang bisa menternakan savana monitor. Ini bukan sesuatu yang gampang, bro. Bukan. Ini untuk meliharanya udah susah, ternaknya lebih susah. Karena mereka, kalau gue bilang, mereka perlu fine tuning atau spesifikasi yang mereka perlukan lebih detail. Bener. Nah, coba lu kalau bisa di-share, kalau nggak keberatan, kita share sama teman-teman biar punya motivasi semangat juga nih. Siap. Gitu. Gimana coba? Kalau intinya sih kalau apa? Ini juga saya juga udah bereksperimennya lama gitu. Iya. Udah istilahnya nyari tempatnya, nyari istilahnya settingan engklonya. Gitu udah lama. Terus baru beberapa tahun ini baru ketemu tuh buat dia settle, buat dia nyaman dan sampai bisa bertelur, sampai bisa kawin gitu. Utamanya sih kandang, dari kandangnya. Oke, kandang. Enclosure-nya itu kandangnya itu dia harus luas. Oke. Harus luas, terus sirkulasi udaranya yang cukup. Oke. Terus sama ya itu tadi jangan di push makannya. Sebenarnya dibilang ribet nggak ribet, susah nggak susah, gampang nggak gampang. Bener. Nah, kalau gue rangkum sebenarnya semua binatang konteksnya seperti ini. Susah kalau kita nggak tahu. Kita nggak tahu, iya. Ya kan, gampang karena biasa. Kayak orang dulu bilang orang biasa karena biasa, iya. orang bisa karena biasa. Nah, jadi kata kuncinya seperti itu. Jadi kalau gue rangkum dengan bahasa yang lebih gamblang, mungkin kenapa mereka memerlukan sirkulasi yang baik. Semua binatang memerlukan fresh air atau oksigen yang bagus. Apalagi dengan kalau kita pelihara kandang kecil, otomatis ketika dia pupuk atau mereka kencing, amonia tinggi sekali. Benar. Kelembapan naik, disertai dengan amonia menyebabkan masalah ke paru-paru. Soalnya ini juga paru-parunya istilahnya apa ya? Primitif gitu. Nah, Paru-parunya jadi dia sering kena apa ya? Pernapasannya terganggu. pneumonia. Iya. Nah, jadi begini, seperti yang gue bilang. Jadi ini ilmu dasar yang kita sharing sama-sama. Jadi lu ajarin gue, kita sharing-sharing nih ya. Siap. Karena mereka berasal dari savana Afrika kan. Bener. Di sana seperti kura-kura misalkan leopard pardalis. Kayak bearded dragon dari Australia juga punya masalah yang sama nih, gampang banget kena masalah pernapasan. Bener. Kenapa? Karena asal muasalnya mereka dari sebuah daerah yang memiliki tingkat humidity rendah. Sedangkan kita ini tropis. Tropis kan dingin nih. Iya. Kayak kita mendung aja udah pengep-pengep gimana ya gitu Ya, rasanya. Kalau buat Mira ini kalau musim-musim kayak gini nih Rawan. Cuman sekarang udah ada istilahnya kita udah banyak alat lah buat Ya. jaga humidity itu. Lu bisa pakai lampunya dia agak dipanasin. Iya, Jadi isinya gini, prinsip UVA atau lampu pijar atau lampu apapun yang panas, ketika panas, enclosure kita kelembapannya kan hilang nih. Iya. Ya kan? Kelembapannya hilang, jadi kering. Nah, itu mereka dapat udara yang bagus. Jadi itulah kurang lebih tips and tricks ya. Iya. Nah, apalagi yang kita mau sedikit bicarakan tentang mereka? Kayaknya udah semua sih ya. Kayaknya ya cukup itu. Cukup. Lu Kalau buat itu. ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang baru mau masuk ke sini? Pesan-pesan apa lagi kira-kira? Dari lu masih ada nggak? Biasanya sih kalau istilah baru pertama melihara savana monitor itu mereka senang banget ngasih makan. Oh. Gitu. Jadi dia ini makannya lahap sekali. Pokoknya dikasih apa aja di Makan. lahap, iya, dilahap. Itu padahal kalau kita bisa tahan gitu, jangan di push gitu. Oke. Gitu aja. Tipsnya. Jadi tips yang paling penting juga buat semua yang baru masuk ke dalam dunia ini, sebenarnya serba salah karena keasikan piara binatang ngasih makan kan, iya bro. bener, makanya kita harus bisa nahan. Harus bisa menahan diri, Iya, bro. egonya Iman dibilang tuh iya. harus beriman, ya kan? Jadi tolong dikontrol. Karena kenapa? Gua tahu keasikan miara binatang selain handle kasih makannya. makan. Ngelihat dia makan nih kayak kita karena menang lotre kan. Kayak seneng banget. Nah, di sini kita harus jaga
untuk mencegah arah obesitas, apalagi yang mau punya planning untuk breeding. Gua punya prinsip yang sama kayak lu dalam miara gecko gua spiny tail. It's better less than more. Jadi lebih baik mereka agak sedikit kurang daripada kelebihan. Jadi si nafsu makannya juga konstan, ada terus. Bener, ada terus dia. Ketika lu kasih obes kadang-kadang bisa mogok makan juga. Bener. Nah ini yang harus dipikirkan. Gue banyak belajar dari breeder luar juga. Gue punya spiny tail gecko, itu lu kasih makan, kapannya dimakan. Makan aja. Sampai akhirnya dia obes, nggak bisa breeding. Dan kadang-kadang karena penyimpanan makan terlalu besar, dia bisa puasa lama sekali. Sama kayak gini juga, dia bisa apa? Stop ya? Stop makan. Sampai kurus gitu. Akhirnya mati. Banyak. Jadi kayaknya itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini buat teman-teman juga. Semoga ini konten sesuatu yang sangat berharga. Seperti konten gue selalu kita beredukasi, kita sharing karena ilmu kita nggak bawa mati. Siap. Gitu. Jadi terima kasih banget buat Bronjup untuk menyempatkan waktu di hari ini buat sharing juga sama para teman-teman semua di sana. Kita tutup. Semoga semua sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, and share video. Komen di bawah abis ini kita mau jawab apa lagi. Sehat selalu, salam dan progres. Bye bye.